spesial, hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam yang beriman. Di mana hari ini mulai kita menjalankan ibadah Ramadan, puasa di bulan Ramadan, di mana banyak sekali eh, berkah ampunan di bulan ini. Dan insya Allah di sela-sela kita menjalankan ibadah puasa, kita akan eh, tolabul ilmi gitu ya, sharing bersama para eh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk mengkaji atau mendengarkan terkait dengan peningkatan spiritualitas kita selama di bulan Ramadan, terutama di selama di perantauan ya, kita berada di jauh dari tanah air, dan ini adalah sharing dari eh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah banyak pengalamannya, bagaimana di bulan suci Ramadan ini tidak menjadikan kita menjadi malas atau menjadi berleha-leha, tapi di bulan suci Ramadan ini jadikan tetap produktif ya. Pada kesempatan ini izinkan saya membacakan rangkaian kegiatan. Insya Allah pada kegiatan pertama ada sambutan dari Ketua Kibar, Mas Krisno. Kemudian setelah nanti ada sambutan, kita akan mendengarkan paparan dari narasumber pertama, yaitu Bapak Bernardi Pranggono. Kemudian yang pemateri kedua, yaitu Mbak atau Ibu ya, Ibu Yana Riana atau Mbak Yana Riana. Dan nanti ada sesi tanya jawab. Dan di selanjutnya akan ada pemaparan program Ramadan yang disampaikan nanti Mas Ajujan ya. Ya, di Mas Ajujan akan menyampaikan program Kibar UK ya selama bulan Ramadan ini, dan nanti akan ada penutup. Langsung saja, eh, Bapak Ibu, eh, teman-teman di Kibar, ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Kibar UK, Mas Krisno. Waktu dan tepat kami persilahkan, Mas. Baik, eh dengarkan suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wassalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syukur pertama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita begitu banyak kenikmatan, eh terutama nikmat iman dan Islam, dan alhamdulillah kesehatan juga yang pada kesempatan hari ini kita bisa menunaikan ibadah puasa di hari pertama ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sahabat dan mengikutinya yang istiqomah. Baik, terima kasih Mas Andri, Mas Azizon, Pak Ben dan Teh Yana. Alhamdulillah ya, terima kasih terutama pada tim divisi Syiar dan Dakwah yang telah mengarrange acara di pagi hari ini, dan Eh, terima kasih kami juga sampaikan kepada Pak Ben dan Tahyana yang telah berkesempatan untuk sharing pada acara hari ini. Dan alhamdulillah kita pada hari ini di UK ini sudah memasuki bulan Ramadan di hari pertama, dan semoga kita bisa memanfaatkan dengan baik bulan Ramadan yang dengan segala keutamaannya, dan tentu tak akan mudah kita lepaskan begitu saja. Begitu banyak setiap saat, setiap waktu bisa kita manfaatkan untuk meraih keutamaannya, meraih pahala dan sebagainya. Dan bulan Ramadan bagi kita mungkin sudah terbiasa bertemu ya, dan eh, apabila tahun ini adalah tahun pertama kita di UK bertemu Ramadan, tentu akan berbeda apabila kita Ramadan dengan kita dibandingkan di Indonesia. Mulai dari kekhasan Ramadan di Indonesia, mulai dari sebelum subuh, sebelum jam 2 jam 3 itu sudah ramai di masjid.
Kemudian kalau toh sore atau ada war, takjil dan sebagainya, dan kita begitu banyak kesempatan yang lain, dan tentu akan berbeda dengan ketika kita bertemu Ramadan di UK ini. Nanti kita dengar sharing pengalaman dari Pak Ben dan Tiana bagaimana kita menghadapi Ramadan dan bagaimana kita menghidupkan spiritualitas kita selama Ramadan, terutama di UK ini. Dan sekali lagi, selamat mengikuti acara ini dan semoga dengan acara ini kita bisa menyerap banyak sekali ilmu dan pengalaman dari rekan-rekan pembicara pada hari ini. Jadi dari saya mungkin demikian Mas Andri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Krisna atas sambutannya. Eh, dan insya Allah eh, tadi dikatakan bahwa tujuan dari acara ini adalah pertama silaturahim ya bersama teman-teman ya Muslim Indonesia yang ada di UK. Yang kedua mungkin ada teman-teman yang tahun ini tahun pertama, termasuk saya sendiri tahun pertama saya merasakan Ramadan di Inggris ya, sehingga ini bisa menjadi eh, inspirasi ya eh, bagi teman-teman yang baru pertama kali ba- mendengarkan dari yang sudah banyak pengalamannya. Sebelum kita mulai, ini saya akan bacakan dulu Pak Bernardi Pranggono. Assalamualaikum Pak Ben. Beliau ini saat ini akademisi ya, researcher dan akademisi di Universitas Aru ya. Di Aru itu apa Pak? Di Anglia Ruskin University. Anglia. Anglia Ruskin University Oh, di Anglia ya. Terus saya maaf. Beliau ini sekarang associate professor ya di bidang cyber security dan computer network di ARU tadi ya. Kemudian beliau S1 undergraduate di Waseda University Jepang dalam bidang elektronik dan telekommunikasi engineering. Kemudian beliau juga master di Monash University Australia di bidang digital communication. Kemudian PhD di University of Leeds di bidang electronic and electrical engineering. Jadi beliau ini sudah melanglang buana ya Pak ya, sudah berbagai negara merasakan bagaimana suasana Ramadan di berbagai negara. Ini sangat pas sekali beliau menjadi pemateri hari ini. Untuk mempersingkat waktu, maka saya silahkan kepada Pak Bern untuk menyampaikan atau sharing kepada kita semua bagaimana menjaga pola produktivitas ya, terutama untuk para student yang sedang studi di Inggris, bagaimana cara menjaga semangatnya agar tetap semangat meskipun sedang beribadah puasa. Silakan Pak Ben, waktu dan tempat kami persilahkan. ya baik jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Eh, Terima kasih Mas Andri atas perkenalannya. Ya, insya Allah dalam sharing kali ini eh, ya senang berbahagia sekali bertemu dengan saudara-saudara semua, baik di UK maupun di eh, tanah air. Saya melihatnya ada beberapa ya di sharing ya kali ini saya
Mungkin eh, oh bisa saya dibolehkan untuk share screen ya. Ya, boleh Mas Aja John, boleh. Ya sudah Pak, Share harusnya. screen. Sudah bisa Pak, harusnya Pak. Oh ya, baik. Ya, saya diminta panitia ya untuk dengan ya tarhib Ramadan untuk menjaga keseimbangan spiritualitas dan produktivitas selama Ramadan di perantauan. Mudah-mudahan ya sharing singkat ini sekitar 20 menit ya dapat menjadi ya pemantik diskusi kita pada hari ini. Eh, jadi ya salah satu yang ya persiapan spiritual kita gitu ya. Ini dengan menyambut ya gembira dan bersyukur dengan datangnya bulan Ramadan, kita dapat diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan dengan bertemu dengan bulan yang penuh berkah, penuh rahmat. Eh, kita sambut Ramadan dengan ungkapan Ramadan Karim, harapannya Ramadan. Dalam bahasa Arab, tarhib ini berasal dari kata rahaba, yurahibu, tarhiban yang berarti kita melapangkan dada, menyambut dengan gembira, dengan senang hati. Menyambut ya dalam hal ini kedatangan bulan suci Ramadan. Dan bagaimana tidak gembira dari diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda ya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya, pintu-pintu surga dibuka padanya, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Hadis sahih dan diriwayatkan oleh An-Nasai. Dalam ya hadis ini kita bisa melihat bagaimana ya salah satu gambaran ekspresi teladan kita Rasulullah SAW menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Gitu. Di mana kalimat ya telah datang kepada kalian bulan Ramadan ya, bulan yang diberkahi. Dapat dipahami bahwa Ramadan ini menghampiri ruang keimanan dan spiritualitas manusia. Ada manusia yang mempunyai ruang keimanan yang luas sehingga gembira menyambut kehadiran bulan Ramadan. Namun ada pula ruang keimanannya yang sempit sehingga Ramadan disamakan dengan bulan-bulan lainnya tanpa ada respon kegembiraan, kebahagiaan. Makna ini dipahami juga dari kata atakum ya, yang menunjukkan bukan fisik manusia yang didatangi, melainkan tentang spiritualitasnya, tentang keimanannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil ruang keimanan manusia ketika mewajibkan ibadah puasa ini dalam surat Al-Baqarah itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, la'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan kalau kita ya ayat yang ya sudah sangat familiar dengan kita, sudah sangat sering kita dengar terutama bulan Ramadan, dan kalau kita perhatikan di bagian terakhir gitu ya, la'alakum tattaqun, ya agar kamu bertakwa. Nah, maka ini adalah menjadi ya tujuan kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik gitu. Dan apa itu takwa? Ini adalah dalam bahasa sederhananya adalah kesadaran akan ya kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita.
Syekh Hasan Al-Basri menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan Ramadan ini sebagai arena perlombaan bagi makhluknya di mana mereka berlomba-lomba dalam meraih ridhonya dengan berbagai kenikmatan dan banyak keberkahan dalam bulan suci Ramadan. Sebagian manusia mampu mencapai ya garis finish, namun ada sebagian lain yang tertinggal di belakang tanpa mampu melanjutkan perlombaan. Menurut beliau, faktor dominan kekalahan dalam arena Ramadan adalah sempitnya ruang keimanan tadi, sehingga tidak mampu memotivasi untuk melakukan berbagai ibadah, sebagaimana sebagian yang lain amat dengan mudah gitu ya, dengan motivasi yang besar, dengan rasa gembira, dengan mudah melakukannya. Namun yang ya keimanan sempit tadi yang tidak mempersiapkan menyambut bulan Ramadan ini dengan persiapan yang baik, maka itu hanya akan mendapatkan keletihan fisik belaka. Ya, dalam bulan Ramadan ini ya kita ya merupakan anugerah yang teramat sangat gitu ya. Ya dalam surat Yunus gitu ya, katakanlah Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya, dannya dengan itu mereka bergembira, dan itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Karena itu Rasulullah SAW biasa melakukannya, bahkan Rasulullah SAW telah mentarhib Ramadan ya dikisahkan 2 bulan sebelumnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika masih bulan Rajab. Nabi SAW berdoa, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan Syaban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Juga diampuni dosa yang telah lampau. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bisanbih. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka semua dosanya yang lalu akan diampuni. Dalam hadis lain yang senada gitu, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bisanbih. Barang siapa yang melakukan ibadah pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lampau. Ini sangat ya, hadis-hadis sangat banyak hadis-hadis yang menjadi yang memotivasi kita untuk kemudian mempersiapkan diri kita agar ya meluaskan ruang keimanan kita menyambut bulan Ramadan. Dan persiapan ini penting untuk menanamkan kerinduan kepada Ramadan sekaligus sebagai upaya persiapan mental, spiritual, dan intelektual. Dan tanpa persiapan ini, maka Ramadan hanya akan menjadi ritual keagamaan tahunan ya, yang tanpa makna, tanpa pahala, dan tidak mampu memberikan pengaruh positif bagi kehidupan. Sudah berapa banyak kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan seharusnya kita berintrospeksi diri bagaimana Ramadan kita tahun ini seharusnya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita perhatikan sabda Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Ini riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Sebaliknya, dengan persiapan dan perbekalan yang maksimal, yang optimal, akan mampu meraih sukses Ramadan secara optimal. Dalam kalau kita perhatikan di pidato Rasulullah SAW di hari terakhir Syaban,
Rasulullah SAW kembali mengkondisikan umatnya dengan menyampaikan pidato kenegaraan menyambut Ramadan dengan menjelaskan keutamaan utamanya. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan penuh berkah. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasanya wajib dan qiyamul lailnya sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri dengan kebaikan, maka seperti mendekatkan diri dengan kewajiban di bulan yang lain. Barang siapa yang mengerjakan kewajiban, maka seperti mengerjakan 70 kewajiban di bulan yang lain. Di bulan ini adalah bulan salah satu sebutannya Sahrul Tarbiyah, dan juga bulan dasar juga adalah bulan ya sebutannya yang lain adalah bulan kesabaran, dan sabar itu balasannya surga. Ramadan bulan solidaritas dan bulan ditambahkan rezeki orang mukmin. Barang siapa memberi makan orang berpuasa, maka diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka dan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, tidak semua kita dapat memberi makan orang yang berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah memberi pahala kepada orang yang memberi buka puasa meskipun hanya dengan seteguk susu atau satu biji kurma atau seteguk air. Barang siapa yang membuat kenyang orang berpuasa, maka Allah akan memberikan minum dan telagaku satu kali minuman yang tidak akan pernah membuatnya haus sampai ia masuk surga. Disebut Ibnu Zaimah al-Baihaqi. Ya Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang bisa membuat kita untuk fokus dan bersemangat dalam menjalani ibadah Ramadan ini adalah menentukan target. Apa yang disampaikan hadis ini patut menjadikan target utama dan terbesar ibadah Ramadan kita, yaitu target masuk dalam daftar orang-orang yang telah dibebaskan Allah dari neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi, pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka dan pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun pintu yang tertutup, serta seorang penyeru menyeru, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan, berhentilah. Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Pembebasan dari api neraka dilakukan oleh Allah di setiap malam, setiap bulan Ramadan. Bukan hanya di malam 10 terakhir. Di antara langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah kita berdoa, memohon kepada Allah di waktu di bulan suci yang penuh berkah ini. Mohon kepada Allah dengan khusyuk, dengan berulang, semoga Allah masukkan kita ke dalam daftar orang-orang yang telah dibebaskan dari neraka di bulan Ramadan ini. Doa ini bisa kita sampaikan di waktu-waktu yang mustajab, di saat menjelang berbuka, di saat kemudian di waktu-waktu sahur, karena pada saat berbuka termasuk waktu dikabulkannya doa, atau juga di sepertiga malam terakhir gitu, di waktu sahur, karena waktu ujung malam ini termasuk di waktu yang mustajab dikabulnya doa. Atau kita khususkan satu malam atau beberapa malam tertentu untuk berdoa meminta pembebasan dari neraka ini. Di malam-malam itu hanya satu doa kita kepada Allah dan kita ulang-ulang seraya memohon kepada Allah dan sambil meneteskan air mata kita untuk menunjukkan keseriusan dan fokus permohonan dan doa kita. Semoga dengan cara ini Allah berkenan mengabulkan doa kita. Dan ketika kemudian kita sudah mempersiapkan spiritualis kita dengan memahami kebaikan, banyak keberkahan bulan Ramadan ini, kita perlu kita banyak mendengar hadis-hadis tentang kebaikan Ramadan, maka kita perlu implementasikan
dalam strategi menjaga ibadah di bulan Ramadan. Misalnya kita bisa membuat jadwal harian gitu. Ada ya, if you fail to plan, you are planning to fail gitu ya. Kita membuat ada apa istilahnya evaluasi atau muhasabah harian gitu ya. Kita tuliskan ibadah-ibadah apa yang kita ingin targetkan di bulan Ramadan ini, di samping ya ibadah yang wajib gitu ya. Jadi kita tambahkan misalnya ibadah sholat duha misalnya, atau kemudian sholat tahajud gitu ya, kita bisa laksanakan eh, sebelum atau waktu-waktu sahur gitu ya. Kemudian kita juga menciptakan lingkungan yang kondusif ya. Kita di perantauan ini kan minoritas ya, kita bisa kemudian ya bergabung dengan lingkungan komunitas atau lokality, pengajian lokality. Kalau kemudian ada, alhamdulillah saya di Sheffield ini cukup banyak gitu ya lokality masjid setempat dan juga kemudian lokality komunitas Indonesia yang mempunyai program-program Ramadan gitu ya. Seperti kita mempunyai ya tadarus bareng gitu ya, meskipun online, jadi ini cukup kemudian menjaga ibadah kita. Kita luangkan waktu khusus ya untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Kita waktu khusus untuk tilawah gitu, di ya setelah subuh atau kemudian setelah sholat gitu, mengejar target harian kita. Misalnya kita di Kibar dan Toha ya, kita juga ada program apa One Day One Juice gitu ya. Kita ikut seperti komunitas itu untuk kemudian saling memotivasi diri. Dan komunitas ini jika tidak ada komunitas orang Indonesia, kita bisa komunitas Muslim yang lain. Karena sesungguhnya kita adalah satu saudara. Kita saling membantu dan saling menasihati gitu. Dan inilah kesempatan kita. Dan kemudian memanfaatkan teknologi gitu ya. Dan sekarang sudah banyak gitu ya teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk ya menjaga ibadah kita dengan ya kita membuat ya di samping kita dalam perjalanan misalnya ya, kita bisa mendengarkan ya tausiah-tausiah tentang Ramadan gitu ya. Dan kita bisa ya atau kemudian melakukan tilawah dan sebagainya dengan handphone kita dan sebagainya, menghafalkan dan sebagainya dan menjaga motivasi kita gitu ya, Ramadan. Dan yang tidak skala pentingnya adalah menjaga keseimbangan, bahwa sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, dan keluargamu memiliki hak atasmu, di surat Bukhari. Kita jaga keseimbangan agar kita tetap ya sehat dalam bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan ini ya 29 atau 30 hari gitu ya, dan kita jaga supaya ya kesehatan kita tetap sehat gitu ya. Dan kita dapat ya melalui atau kemudian mencharge dalam ya kita oase keimanan spiritual kita dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat siap untuk kemudian beraktivitas di 11 bulan ke depan, sampai kemudian kita bertemu di bulan Ramadan mendatang. Dan tentunya ini adalah beberapa yang kemudian nanti mungkin kita lanjutkan di diskusi atau tanya jawab gitu ya, yang bisa kita share atau kemudian beberapa yang kita bisa lakukan dalam menjaga ibadah selama bulan Ramadan di negeri minoritas seperti di UK ini. Dan ya semoga puasa Ramadan kita lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga menjadi momentum perubahan diri keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kesungguhan kita bertaubat, beribadah, dan berdoa di bulan Ramadan ini bisa menjadi wasilah atau perantara cepat terangkatnya ya dalam kehidupan kita.
kita juga ini beberapa kegiatan komunitas gitu ya, mungkin ada yang dengan menjalankan ada open iftar gitu ya, atau Ramadan tent gitu ya, bisa kita gabung. Ini ada beberapa foto ini teman-teman kita di London gitu. Demikian mungkin yang bisa ya sebagai pemantik diskusi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quick, please. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bern atas sharingnya ya. Pada Pak Bern di review tadi bahwa bulan Ramadan bukan hanya puasa ya, tapi juga di dalamnya banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak keberkahan, manfaat yang bisa didapatkan. Karena kalau hanya berpikir bahwa bulan Ramadan hanya puasa, maka ada hadis yang mengatakan tadi bahwa banyak orang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Jadi bulan puasa adalah pada dasarnya kita menjaga keimanan kita, hati kita, agar kita tidak bisa menjaga dari syahwat ya. Syahwat itu dari sisi pandangan, syahwat dari sisi perbuatan. Di mana salah satu sumber syahwat ini dari Imam Ghazali mengatakan bahwa sumber syahwat itu adalah dari perut dan di bawah peratus parji, bawah perut kita atau kemaluan. Maka di bulan Ramadan ini kita dipaksa untuk menjaga kedua syahwat kita agar ke depan itu kita bisa menjadi pribadi yang teguh ya, tidak berbuat sesuai dengan syahwat kita, kan syahwat kita lebih terkontrol. Kemudian Bapak Ibu, bahwa di bulan puasa juga tadi dikatakan Pak Ben bahwa puasa adalah salah satu bulan yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Maka apalagi ada hadis mengatakan bahwa salah satu doa yang mustajab itu adalah musafir atau perantauan. Kita termasuk orang yang merantau, maka ada dua manfaat nih. Ada kita sebagai musafir, yang kedua kita sebagai orang yang berpuasa. Maka doa-doa kita akan lebih dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga maka perbanyak doa kepada orang tua, kebaikan pada keluarga dan sebagainya. Insya Allah ketika doa-doa kita tulus dan hanya mengharap kepada Allah, insya Allah doa-doa kita dikabulkan di bulan Ramadan ini. Sebelum kita ke pemateri yang kedua, insya Allah nanti akan ada tanya jawab ya ke Pak Bern pada setelah di sesi akhir. Sebelum kita masuk ke pemateri kedua, izinkan saya untuk menyampaikan pertama untuk program Ramadan ya dari Human Aid Initiative Hi UK ya, yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Hi UK. Mas Aji John? Ya Bu Rani. Oh Bu Rani, ya Mbak Rani ya. Silakan Mbak Rani. Sebelum ke Bu Yana ya. Silakan Mbak Yana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kibar dan juga jamaah semua yang hadir pagi ini. Singkat saja, insya Allah tadi sebagai bulan Ramadan adalah juga bulan berbagi ya, yang dimana kita berbagi di bulan ini akan juga mendapat keberkahan yang berlipat insya Allah. Jadi kita yang di perantauan insya Allah dalam hal ini Human Aid Initiative UK Registered Charity yang kita dirikan sama-sama warga diaspora Indonesia di UK untuk kemudian membantu saudara-saudara kita di Indonesia dalam bulan Ramadan ini. Ada beberapa program insya Allah seperti biasa. Kita ada Ramadan Food Aid, yaitu bisa di share itunya Mas. Nah, ini yang tahun lalu, jadi Ramadan Food Aid kita
membagikan paket Ramadan untuk sembako Ramadan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Paketnya adalah 25 pound per paket, insya Allah. Kemudian ada juga iftar. Iftar itu bagi buka puasa itu untuk saudara-saudara kita yang kemudian membutuhkan 3 pound per paket. Kemudian zakat fitrah, insya Allah juga untuk di London ada 7 pound, di luar London ada 5 pound. Nanti silahkan untuk mencek dengan otoritas di kota masing-masing. Kadang-kadang beda. Pernah tahun lalu kalau nggak salah misalnya di Glasgow 4 pound, di Edinburgh 5 pound atau something seperti itu. Jadi mohon nanti dicek dengan yang di otoritas di kota masing-masing. Kemudian terakhirnya juga ada sponsor child, adalah paket kita menjadi orang tua asuh untuk anak-anak Indonesia yang kurang membutuhkan. Biayanya hanya kurang dari 1 pound sehari atau 25 pound per bulan. Kemudian kalau kita bayar setahun juga menjadi 300 pound. Ini ada banyak jamaah kibar yang biasanya bayarnya di Ramadan untuk kemudian Ramadan berikutnya untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. 300 untuk kemudian membiayai kebutuhan anak 1 tahun. Dan kemudian ini juga adalah zakat eligible. Jadi bisa ini dihitung dari zakat mal Bapak Ibu semua karena ini programnya zakat eligible. Kemudian fidyah bagi yang berhalangan untuk berpuasa, kami juga menyediakan layanan untuk pembayaran fidyah. Kemudian terakhirnya Mas, kita tahun ini ada kerjasama dengan Lounge Good. Kalau Bapak Ibu semua berdonasi melalui Lounge Good itu ada linknya, tim HAI. Nanti silakan cek lagi di media sosial kami kalau misalnya lebih lanjutnya. Jadi donasi otomatis cuma sign up sekali saja. Nanti dari Lounge Good itu akan otomatis mengambil 1 pound dari rekening Bapak Ibu semua tiap harinya. Bayangkan ya, tiap hari kita cuma 1 pound, yang mungkin kita di sini beli kopi saja tidak cukup ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita mendapat keberkahan gitu ya di bulan Ramadan. Kemudian dari Lounge Good itu akan menambahkan donasi Bapak Ibu yang harusnya 30 pound total dalam sebulan, ditambah 50 pound bonus menjadi 80 pound. Ini berlaku dari hari ini sampai tanggal 10 Maret kalau sign up dalam 10 hari pertama di Ramadan. Demikian dari kami. Terima kasih sekali atas yang foto satu lagi Mas, yang terakhir. Jadi ini biasanya kita memang kerjasama seperti Bapak Ibu tahu dengan Kibar, PPI UK dan teman-teman semua di UK untuk kemudian kita mendistribusikan ke wilayah-wilayah yang susah dijangkau ketika Bapak Ibu berdonasi sendiri. Kalau donasi sendiri lewat keluarga biasanya kan cuma di kota-kota besar. Nah, kita melalui charity bisa menjangkau wilayah-wilayah. Ini kita di Maluku, pedalaman Maluku. Tahun lalu ini dari kerjasama dengan Kibar juga dan PPI UK untuk zakat fitrahnya. Tahun ini juga kita berharap kita bisa menjangkau wilayah-wilayah titik-titik yang memang susah untuk dijangkau. Saudara-saudara kita yang mungkin terlupakan di wilayah-wilayah terluar atau 3T di Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi kesempatannya. Jazakumullah khairan khairan kepada panitia. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi di sosial media, menghubungi kita di Human Aid Initiative atau kemudian di sosial media kita dan juga website. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas penyampaian programnya. Alhamdulillah tadi kalau teman-teman di UK bingung dalam menyalurkan donasinya di bulan Ramadan, insya Allah HAI UK insya Allah dapat menjadi fasilitas ya untuk kita untuk berdonasi, terutama di bulan Ramadan ini ya, bulan berbagi, dimana kalau kita memberi makan orang-orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan pahala puasa itu sendiri. Maka orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang berbagi, meningkatkan donasinya di bulan Ramadan ini. Kemudian tadi ada bayar fidyah juga, kemudian bisa jaga zakat fitrah juga mungkin ya Bu ya. Kemudian insya Allah di sesi yang ketiga ini kita akan mendengarkan Mbak Yana Riana ya. Beliau adalah Kepala Divisi Kemuslamahan UK saat ini. Dan saat ini beliau adalah seorang ibu dari 3 anak.
eh, mempunyai latar belakang pendidikan yang Islami ya. Beliau lulusan LIPIA Jakarta ya di bidang syariah. Kemudian beliau aktivis di Yayasan Hamalatul Quran Indonesia, Yayasan School of Quran Madani Mulia Indonesia, Yayasan Tarbiyatul Ummah Qaulun Ma'rufun, pernah juga menjadi kepala Madrasah Diniyah Nurul Falah, dan mengajar di berbagai lembaga tahfidz Quran. Ini beliau akan memaparkan eh, dari sisi kemuslimahan ya, bagaimana dari sisi seorang ibu, kemudian di daerah perantauan ya, bagaimana menjaga spiritualitas Ramadannya bagi muslimah-muslimah di UK ya. Mbak Yana, Riana, apakah sudah siap? Insya Allah, Mas. Terima Ya, kasih. ya, silakan Mbak Yana untuk sharing pengalaman ya. Terutama beliau Mbak sekarang di Cardiff ya. Iya, betul. Ya, sekarang di Cardiff. Silakan untuk memaparkan sharingnya, pengalamannya, bagaimana menjalankan ibadah puasa di Inggris. Waktu tepat saya silakan. Baik, jazakumullahu khairan, Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, Mas Andri, kemudian Mas Krisno, Pak Bon, atas kesempatan yang diberikan di pagi hari ini. Senang sekali bisa berkumpul di hari pertama yang betul-betul mulia, hari pertama yang betul-betul sudah kita nanti-nantikan. Insya Allah, tentu saja mudah-mudahan dengan sepenuh keimanan dan sepenuh pengharapan. Mohon izin hari ini sharing untuk ibu-ibu ya. Sebetulnya saya juga ini tahun pertama sama seperti Mas Andri, bahwa baru pertama kali di Cardiff gitu, baru pertama kali juga merasakan ibadah Ramadan di perantauan. Sebelum-sebelumnya merantaunya masih di lokal gitu ya. Jadi masih dari Tangerang ke Papua, kemudian lanjut ke Pekanbaru gitu. Jadi ini adalah perantauan terjauh sampai saat ini. Tetapi insya Allah mudah-mudahan mungkin bukan sharing pengalaman ya, tetapi mudah-mudahan bisa saling menguatkan bersama ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk bagaimana bisa beriltinam, bagaimana bisa betul-betul memanfaatkan momen Ramadan yang sudah Allah karuniakan kepada kita semua dengan sebaik-baiknya, dengan target yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bun juga ya. Target kita adalah pengampunan dari Allah dan mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka. Dan ini memang betul-betul target yang sebetulnya seharusnya kita miliki bersama gitu. Seperti juga yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, فَمَا زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Bahwa target kesuksesan kita di hidup kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya insya Allah. Mudah-mudahan target ini bisa kita capai bersama-sama dengan saling mengingatkan dan dengan saling bermujalasah seperti ini ya. Ini bukan momen pertama dari Kibar, insya Allah akan ada juga Kibar Talk edisi berikutnya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk bisa betul-betul mengoptimalkan Ramadan kita. Ini sebetulnya sama ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bon, menjaga produktivitas dan ibadah selama bulan Ramadan. Bagaimana caranya, khususnya bagi kita mungkin para ibu-ibu, para muslimah gitu ya, yang mau tidak mau atau senang tidak senang ketika memasuki bulan Ramadan ada hal yang berbeda, ada pola yang berubah. Tetapi itu adalah hal yang sebetulnya
membedakan kita antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Karena itu tidak apa-apa kita merubah pola. Insya Allah kita merubah pola dalam rangka ketaatan, merubah pola dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka menjaga ibadah kita. Tetapi ini membutuhkan eh, kekuatan hati gitu ya, dan membutuhkan keimanan seperti tadi. Sejauh mana keimanan kita, maka sejauh itu pula kita akan merasakan intimate kita dengan Ramadan itu sendiri. Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjaga produktivitas kita dan ibadah kita selama bulan Ramadan adalah kita tidak berhenti berdoa gitu ya. Kita tahu yang memiliki hati kita adalah Allah, yang menambahkan keimanan kita di dalam hati kita juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang pertama kita lakukan menjelang Ramadan, ketika kita memasuki bulan Ramadan, bahkan selama kita berada di bulan Ramadan adalah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan kita bisa memanfaatkan momen Ramadan itu berdoa tidak ada apa ya, ketika misalnya kita merasa doa itu ada waktu-waktu mustajab, maka sebetulnya di bulan Ramadan itu paginya, siangnya, malamnya gitu ya, waktu sahurnya semua adalah waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa gitu. Berdoa untuk apa? Berdoa agar Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk kita senantiasa bisa berzikir kepada Allah, kita bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baik ibadah semampu kita gitu ya. Karena mungkin biasanya mungkin bisa bangun jam 3 gitu ya. Untuk qiyam lail ketika Ramadan sepertinya harus bangun lebih awal karena menyiapkan sahur dan kebutuhan lainnya gitu ya. Karena itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa terus bahwa Allah akan memudahkan kita gitu ya. Kemudian yang kedua seperti tadi, membuat target. Target kita seperti apa? Semakin banyak target yang kita inginkan, semakin banyak motivasi yang kita miliki untuk Ramadan ini, maka insya Allah kita akan lebih terjaga semangat, kita akan lebih kuat ketika pun kita menemukan kendala-kendala ketika kita beribadah di bulan Ramadan, apalagi di negeri minoritas gitu ya. Jadi tetapkan target, tetapi target yang memang betul-betul bisa kita lakukan. Target yang nanti ketika pun kita membuat perencanaannya gitu ya, kita akan dengan senang hati melakukannya gitu ya. Karena itu setelah menetapkan target, misalnya seperti tadi ya, kita mengharapkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan agar Allah menghindarkan kita dari api neraka, kita mengharapkan bahwa keluarga kita menjadi keluarga yang bertakwa. Kemudian dengan seperti itu, ketika kita sudah menetapkan target, kita tentukan rencananya. Kira-kira seperti apa gitu ya rencana yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan libatkan rencana ini bukan hanya menjadi rencana pribadi kita gitu ya. Ini menjadi rencana keluarga, ini menjadi rencana bersama anak-anak kita, ini juga bisa menjadi rencana komunitas gitu ya, insya Allah. Kemudian yang keempat, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bon ya, bergabung dengan komunitas. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita yang berada di negeri yang mungkin jaraknya berjauhan dengan saudara sesama Muslim gitu ya, yang kita belum bisa merasakan vibes-nya kecuali ketika kita sudah sholat keluar gitu, atau kita bertemu dengan saudara kita yang lain, tetapi dengan kemudahan teknologi sebetulnya itu sudah bisa kita siasati ya insya Allah. Tetapi ketika kita bergabung dengan komunitas maka kita akan ada di lingkungan yang akan menjaga suhu ruhiyah kita tetap berada dalam kondisi baik. Kita akan saling mengingatkan, kita akan saling nasihat menasehati. Di sini ada hadis yang disampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah gitu dalam hal ini meminta kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Artinya dimanapun bumi kita dipijak, maka kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini menjaga suhu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini menjaga suhu kita pribadi gitu ya. Ketika kita yakin bahwa kita memang tidak bisa terhindar dari
keburukan, tidak bisa terhindar dari maksiat, maka kita ikuti itu dengan amal solih, dengan ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan itu menghapuskan kita dari kesalahan-kesalahan kita. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kita juga tetap bisa bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ciptakan. Ada salah satu hadis yang diseriwayatkan. Ini hadisnya tentang Asma binti Zaid ya. Ini adalah kita mengenalnya sebagai Ummu Salamah gitu. Dan ini sebetulnya hadisnya juga kita semuanya insya Allah sudah memahami. Tetapi mudah-mudahan dengan kita membaca kembali hadis ini kita menjadi lebih bersemangat lagi. Kita menjadi lebih bahagia lagi melakukan setiap aktivitas kita di bulan Ramadan. Ini bisa membuat kita menjadi fokus dengan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan amalan-amalan hati gitu dan meningkatkan keimanan. Annaha atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa baina ashabi. Jadi Ummu Salamah beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sedang berada bersama para sahabatnya. Faqalat, kemudian Ummu Salamah berkata, Bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, dengan nama ayah dan ibuku wahai Rasulullah gitu ya. Ana wafidatun nisa ilaik, sesungguhnya aku ini utusan para wanita kepadamu gitu ya. Inna Allah azza wa jalla ba'athaka ila rijali wan nisa'i kafah. Sesungguhnya engkau telah mengutus sesungguhnya Allah telah mengutusmu gitu ya kepada laki-laki dan perempuan seluruhnya. Artinya laki-laki dan perempuan mendapatkan bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amanna bika wa bi ilahik, dan kami telah beriman kepadamu dan kepada Tuhanmu. Wa inna ma'syarun nisa mahsuratun maqsuratun, dan sesungguhnya kami sekumpulan manusia, sekumpulan perempuan ini gitu ya sangat terbatas gitu ya, sangat terbatas dibandingkan dengan para laki-laki. Qawaidu buyutikum, kami yang menjaga rumah-rumah kalian gitu ya para laki-laki. Wa muqtada syahwatikum, dan kami yang menjadi pelampiasan syahwat kalian gitu ya, memenuhi syahwat kalian. Wa hamilati auladikum, dan kami juga yang mengandung anak-anak kalian. Wa innakum ma'syarul rijal fadaltum alaina bil jumu' wal jamaah. Sementara kalian wahai para laki-laki, Allah sudah memberikan keutamaan kepada kalian dengan kalian bisa melakukan sholat Jumat, kalian bisa berjamaah di masjid, wa iyadatul marid, dan kalian juga bisa mengunjungi orang yang sakit, wa syuhudul janaiz, kalian juga bisa mengantarkan jenazah, wal hajju ba'dal hajj, kalian juga bisa melakukan haji setelah berhaji sebelumnya gitu, artinya bisa berulang-ulang melakukan hajinya. Wa afdalu min dzalikal jihadu fi sabilillah azza wajal, dan yang paling utama dari semuanya itu adalah kalian bisa melakukan jihad fi sabilillah. Wa inna rajul idza kharaja hajjan aw mu'tamiran aw mujahidan hafidna lakum amwalakum wa ghazalna athwabakum wa rabbayna lakum auladakum. Dan ketika kalian para laki-laki itu keluar untuk melakukan haji dan umroh atau kalian berjihad, hafidna lakum amwalakum, kami yang menjaga harta-harta kalian, kami yang mencucikan baju-baju kalian, kami yang mendidik anak-anak kalian. Afa manusyarikukum fi hadzal ajri wal khair gitu ya. Kemudian Ummu Salamah menyampaikan, apakah kami juga bisa mendapatkan pahala yang sama, kebaikan yang sama dari apa yang kami lakukan? Faltafatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila ashabihi biwajhihi kullihi. Kemudian saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berpaling kepada para sahabat dengan seluruh wajahnya gitu. Artinya menengok secara sempurna gitu ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Tsumma qala, hal sami'tu maqalata imra'atin qad ahsana min masailatiha fi amri diniha min hadhihi," kata Rasulullah. Apakah kalian pernah mendengar perkataan seorang perempuan yang lebih baik dari perempuan ini yang dia bertanya tentang masalah agamanya, gitu ya. Kemudian para sahabat berkata, "Faqalu ya Rasulullah, ma dhananna anna imra'atan tahtadi ila mithli hadha." Wahai Rasulullah, kami tidak menyangka bahwa akan ada perempuan yang bisa berani menyampaikan hal seperti ini gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW berpaling lagi. Faltafatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilaiha faqol. Nabi berpaling kepada Ummu Salamah kembali, kepada Asma, kemudian berkata, Ifhami ayyatuhal mar'ah, fahamilah wahai sekalian manusia, sekalian perempuan, wa alami man khalfaki minan nisa, dan ketahuilah wahai perempuan-perempuan yang ada di belakangmu gitu ya, yang ada di belakang Asma,
أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته وأتباعها في موافقته يعدل ذلك كله. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya perlakuan baikmu terhadap suamimu dan permintaanmu dan pencarianmu dan upayamu untuk mendapatkan keridhaan dari suamimu, dan ketika engkau mengikutinya dalam hal yang suamimu minta, ya adilu dzalika kullu. Sungguh itu sudah bisa menyamai semua yang bisa dilakukan oleh para laki-laki. Fansarafatil mar'ah wa hiya tuhallil. Maka saat itu langsung Asma itu apa namanya pergi gitu ya dengan wajah yang berseri-seri. Karena itu para ibu-ibu insya Allah meskipun atau muslimah meskipun kita terbatas melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh para laki-laki gitu ya, oleh para muslim, tetapi yakin saja ketika kita melakukannya dengan sepenuh keimanan, melakukannya dengan sepenuh keridhaan, dengan sepenuh kecintaan, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang sama seperti yang didapatkan oleh para kaum laki-laki. Karena itu tidak usah tidak usah bersedih misalnya ketika kita belum bisa melakukan banyak hal, fokus dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan mengurus rumah, dengan menyiapkan sahur, tetapi dengan tetap menjaga kondisi hati, kondisi keimanan. Insya Allah, Allah akan memberikan banyak keutamaannya kepada kita semuanya. Yang kedua, selain kita fokus dengan ibadah-ibadah hati, yang kedua adalah kita bisa memprioritaskan untuk menjaga hak Allah dan menjaga hak suami ketika sudah bersuami. Al-hirs ala haqqillah wa zawj, yaitu dengan kita melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun misalnya kita baru bisa melaksanakan yang wajib gitu ya, tetapi kita buat target gitu. Kalau misalnya selama ini kita hanya melakukan hal yang wajib saja, misalnya dari sholat kita, maka bismillah buat target. Tidak usah banyak-banyak buat target di bulan Ramadan ini, misalnya saya ingin rawatib yang biasanya hanya dilakukan ba'da maghrib dan sebelum subuh, bisa saya lakukan ba'da isya, bisa saya lakukan qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur misalnya. Itu saja cukup. Atau misalnya yang biasanya kita melakukan ibadah sholat duhanya 2 rakaat, kita naikkan menjadi 4 rakaat atau kita naikkan menjadi 6 rakaat. Insya Allah asal itu bisa dilakukan secara konsisten. Mudah-mudahan nanti 11 bulan berikutnya setelah kita melalui bulan Ramadan, kita bisa terbiasa melakukan ibadah-ibadah dengan penambahan, insya Allah. Nah, ini hak zauj juga di sini ya dalam surah An-Nisa, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita salihah itu adalah wanita-wanita yang mereka beriman, bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah-ibadahnya, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Mereka juga bisa menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya sedang tidak ada. Ini salah satu cara kita untuk bisa memanfaatkan Ramadan kita, gitu ya. Kita fokus dengan ibadah-ibadah wajib dan kita menambah ibadah sunnah sesuai dengan kemampuan kita, dan kita tetap menjaga hak suami. Jangan sampai kita tidak seimbang akhirnya karena kita ingin fokus melaksanakan banyak ibadah di bulan Ramadan sehingga kita melalaikan kewajiban kita sebagai seorang istri atau sebagai ibu rumah tangga. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah at-tilawat wa dzikr. Ini hadisnya banyak gitu ya. Selain Ramadan juga momen diturunkannya Al-Quran, banyak kemuliaan. Ketika kita melakukan satu kebaikan, maka bisa dilipat gandakan menjadi sab'ami'ah gitu ya, menjadi 700 kali lipat kebaikan. Kita bayangkan ketika kita membaca Al-Quran yang satu hurufnya justru yang 10 kebaikan ketika Ramadan, maka akan Allah tambahkan lipat gandakan pahala kebaikan tersebut gitu. Karena itu kita jaga tilawah kita, kita ingat motivasi atau keutamaan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya adalah hadis dari Rasulullah SAW, ahabbul amal ilallahi ta'ala al-halul murtahil. Qal wa mal halul murtahil? Qal alladhi yadribu min awalil Quran ila akhirih kullama halla irtahala. Gitu ya. Sebaik-baik amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-halul murtahal. Kemudian ditanyakan, "Wahai Rasulullah, apa itu halul murtahil?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Alladzi yadribu min awalil Qur'an ila akhirih."
yaitu yang membaca Al-Quran dari awal surah gitu ya, dari Al-Fatihah ila akhirih, sampai dia membaca sampai selesai An-Nas, kullama halla irtahala. Ketika dia sudah selesai membaca sampai An-Nas, kemudian dia mengulanginya kembali gitu. Artinya menghatamkan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan gitu ya. Ada sahabat Imam Bukhari kalau tidak salah, yang beliau membaca setiap malam bersama para sahabat itu di dalam sholat dan di luar sholat itu adalah 20 halaman atau 1 juz gitu ya, sehingga nanti ketika selesai Ramadan minimal akan menghatamkan 1 kali gitu ya bersama para sahabatnya gitu. Kemudian di sini ada hadis juga, idza qara'a ar-rajulul Qur'ana naharan sallat 'alaihi al-malaikatu hatta yumsi gitu ya. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an pada waktu malam, maka para malaikat akan bersolawat, akan mendoakannya sampai petang. Wa in qara'ahu lailan, dan apabila dia membacanya pada waktu malam, salat 'alaihi al-malaikatu hatta yusbih, hatta yusbih wa qala Sulaiman. Ini nanti kita putus di sini. Dan ketika seorang laki-laki atau ketika seseorang itu membaca Al-Quran pada waktu malam, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya, akan mendoakannya sampai waktu subuh. Qala Sulaiman, kemudian Sulaiman berkata, fara'aitu ashabuna yu'ajibuhum an yakhtimuhu awwalan nahar wa awwalal lail. Karena itu kata Sulaiman, setelah itu saya melihat sahabat-sahabat saya, mereka lebih senang untuk menghatamkan Al-Qurannya pada awal pagi atau pada awal malam, karena mengharapkan keutamaan bersalawatnya para malaikat gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan keistiqomahan untuk bisa menjaga interaksi Al-Quran kita di bulan Ramadan ini, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ada satu hadis lagi di sini, an Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah ausini. Abi Dzar berkata, wahai Rasulullah, nasihati saya. Kemudian Rasulullah berkata, idza amilta sayyi'ah fa'atbi'ha hasanah tamhuha. Kalau misalnya engkau melakukan keburukan, maka ikutilah dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Kemudian Abi Dzar berkata, wahai Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Apakah termasuk kebaikan lafaz la ilaha illallah? Kemudian Rasulullah menjawab, iya afdalul hasanat. Dia adalah sebaik-baik kebaikan. Karena itu tetap berzikir ketika misalnya kita terhalang untuk melakukan puasa, kita terhalang untuk melakukan sholat, kita terhalang untuk melakukan ibadah lain karena kita misalnya sedang period atau misalnya sedang nifas atau sedang ada kendala, maka kita bisa menggantinya dengan zikir-zikir kita, gitu ya. Salah satunya dengan banyak beristighfar, apalagi di waktu-waktu sahur, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian yang keempat, ini yang hal yang sepertinya untuk kita kaum ibu-ibu agak sulit untuk dilakukan ya. Itu, tetapi mudah-mudahan sekali lagi kita memohon taufik kepada Allah untuk Allah mampukan kita. Yang keempat adalah menjaga lisan, gitu ya. Kenapa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Gitu ya. Bahwa sungguhnya ketika kita mengeluarkan satu kalimat pun atau satu kata pun, maka sesungguhnya setiap kata yang keluar itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid, entah itu perkataan baik maupun perkataan buruk. Karena itu ketika kita khawatir misalnya lisan kita terjatuh pada mengatakan hal yang buruk, maka mari menjaga lisan kita terutama di bulan Ramadan gitu ya. Sebagaimana juga mungkin yang dikisahkan ya, pernah Aisyah suatu saat pernah menyampaikan kepada Rasulullah mengeluhkan tentang rekan sesama istri Rasulullah gitu ya, dengan menyebutkan secara fisik gitu ya, Safiyah, wahai Rasulullah, Safiyah ini begini gitu. Kemudian kata Rasulullah, wahai Aisyah, kalau saja engkau apa yang sudah engkau ucapkan itu engkau ludahkan di air laut, maka niscaya air laut itu akan berubah gitu karena perkataanmu gitu ya. Jadi sebegitu dahsyatnya lisan, dan itu juga yang menjadi hal yang membuat kita kaum perempuan hendaknya berhati-hati, karena itu salah satu yang menyebabkan kita banyak dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Yang kelima, yang terakhir, as-sadaqah. Ini juga tidak terhalang ketika kita dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, kita masih bisa melakukan ini, yaitu sedekah gitu ya. Ini ada hadits dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala
Ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna wa akthirna listighfar. Wahai sekalian perempuan, ini Rasulullah khusus gitu ya, memanggil para perempuan tasaddaqna, bersedekahlah kalian wa akthirna listighfar, dan perbanyaklah beristighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena sesungguhnya aku telah melihat kalian paling banyak ahli neraka gitu ya. Faqalat imra'atun minhunna jazlah. Kemudian ada salah seorang perempuan yang cerdas saat itu yang hadir ketika Rasulullah menyampaikan itu. Dia berkata, "Wa malana ya Rasulullah aktsaru ahlinna." Apa yang menyebabkan kami menjadi yang terbanyak memasuki neraka wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata, takfurnal la'an wa takfurnal ashir. Kalian itu banyak melaknat dan banyak kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh suaminya. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkunna. Kata Rasulullah, sungguh sebetulnya memang perempuan ini yang dilihat ada kekurangan secara akal gitu ya, dan kekurangan secara agama gitu ya. Ini perempuan yang diakui oleh Rasulullah. Qalat ya Rasulullah wa ma nuqsanul aqli wad din. Kemudian sahabiah ini bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa kekurangan akal dan kekurangan agamanya? Kemudian Rasulullah berkata, am amma nuqsanul aqli fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Bukankah kekurangan akalnya itu ketika seseorang wanita bersaksi itu hanya setengah, atau persaksian dua wanita itu sama dengan persaksian satu laki-laki, maka fahadha nuqsanul aql, maka ini adalah kekurangan akalnya perempuan. Wa tamkuthul layali ma tusalli wa tuftir fi Ramadan fahadha nuqsanuddin. Dan kalian juga malam-malam tidak melakukan sholat kemudian berbuka ketika Ramadan karena memang ada period atau haid, fahadha nuqsanuddin, maka ini adalah kekurangan secara agama. Tetapi bukan kekurangan ini yang memasukkan kita ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik, tetapi karena banyaknya kita tidak bisa menjaga lidah, khususnya dengan banyak kufur terhadap nikmat suami dan banyak melaknat. Dan ini semuanya, seperti kata para muhadis, ini bisa dihapuskan dengan sedekah-sedekah yang kita lakukan. Rasulullah juga pernah dalam salah satu hadis juga menyebutkan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna walau min huliyikun fa inna kunna aktsaru ahli jahannam yaumal qiyamah. Jadi wahai sekalian perempuan, bersedekahlah meskipun dengan perhiasan-perhiasan yang kalian miliki. Fa inna kunna aktsaru ahli jahannam yaumal qiyamah, karena sesungguhnya yang paling banyak dimasukkan ke dalam neraka jahanam pada hari kiamat itu adalah kalian. Dan yang terakhir ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsin asyara. Gitu ya. Wahai sekalian perempuan, janganlah engkau menyepelekan untuk bisa memberikan sedekah kepada atau membagi sesuatu kepada tetangganya meskipun hanya dengan seujung kuku kambing gitu ya. Meskipun itu hanya sedikit tetapi tidak usah disepelekan sedekahnya. Yang terakhir sebagai penutup, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Mari bersama-sama kita saling menguatkan, saling bersabar karena dalam ketaatan itu kita butuh kesabaran. Mari kita sama-sama bersabar untuk menjalankan ketaatan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mampukan kita, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk bisa melakukan ibadah Ramadan secara optimal. Jazakumullahu khairan. Mas Andri, mohon maaf kalau waktunya berlebih ya, Iya. saya baru lihat jam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini pemaparan. Saya sekarang manggilnya Ustazah aja, Ustadah Bukan, saya panggilnya Riana. Teteh, Mas. Punten. Teteh. Oh, Teteh. Teteh ya. Teteh ya. Teteh Riana ya. Terima kasih atas pemaparannya. Beliau sangat kompeten ya di bidang agama dan kemuslimahan. Ini alhamdulillah akhirnya kita Kibar UK memiliki seorang ustadzah yang sangat kompeten. Nanti insya Allah ini kepada pengurus lokality yang bisa diundang ya, Teteh Yana ya untuk membina muslimah-muslimah di setiap lokality. Jadi untuk tadi dijabarkan bahwa setiap muslimah kewajibannya adalah bertanggung kepada suami, kemudian menjaga lisan dan sedekah dan berzikir kepada Allah. Tapi
Untuk yang belum berkeluarga ya, tadi sudah ada tipsnya yaitu memperbanyak zikir pada Allah, menjaga kehormatan gitu ya, kemudian menjaga lisan itu sangat penting sekali, dan yang ketiga banyak sodakoh ya. Jadi ternyata sodakoh itu terutama untuk para muslimah itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Tadi hadisnya sudah disampaikan. Untuk selanjutnya ini kita banyak yang bertanya ya. Mungkin eh, kepada yang mau open mic silahkan langsung bertanya. Saya prioritaskan dulu yang akan bertanya langsung. Ada, tinggal di raise hand. Halo, apakah ada yang mau open mic? Silahkan langsung bertanya kepada Pak Ben atau eh, Teh Yana. Itu ada Pak Heru tadi kayaknya Mas. Siapa? Di chat ada Pak Heru Chester. Ya di chat ya. Pertama nanti saya pertama ada yang izin dulu nggak, open mic dulu nggak? Nggak ada ya? Atau yang di chat aja langsung ya? Ada Pak Heru Chester kata beliau mau mau bertanya langsung ya. Oh silakan, silakan Pak Herul ya. Ya Pak Heru nih kalau saya lihat di sini. Pak Heru, Pak Heru. Assalamualaikum Pak Heru, silakan. Oh suaranya kecil ya? Iya kecil. Kecil ya soalnya Di, kecil. Hmm. ya silakan Pak Heru, bisa dimulai. Oh sudah. Oh agak kecil Pak ya. Halo, agak kecil Pak suaranya Pak. Mungkin itunya. Oh, atau di chat aja Pak ya. Nanti boleh di chat atau gimana, Mas? Sekarang bisa. Oh ya ya, silakan silakan Pak. Pertanyaannya yaitu pertama, maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, apakah kita niatkan dalam Ramadan ini apa-apa yang kita lakukan ya pahalanya kita sharing dengan kepada Allah, sharing dengan orang tua gitu, maksudnya orang tua yang sudah meninggal, boleh nggak kita niatkan juga pahala-pahala untuk orang tua kita meninggal? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menjaga niat pada saat kita obrolnya? Soalnya kadang dari pikiran warga jangan-jangan berbenturan karena obrol ya. Gimana caranya untuk menjaga niat? Yang kedua, yang ketiga yaitu untuk ini membaca Al-Quran. Kalau kita belum Ramadan kita membaca Al-Quran, katakanlah sampai di pertengahan gitu ya, terus masuk Ramadan, berkaitan dengan tadi sampaikan dengan Mbak Raja tadi bahwa sebaiknya membaca dari awal surat Al-Fatihah. Maka kalau Ramadan kita membaca dari awal lagi atau meneruskan ya baca kita yang Ramadan ya. Ya, ya Pak Heru, kalau maaf suaranya agak kecil, tapi saya boleh menangkap ya, nanti boleh di ini. Pak Heru mau bertanya ke Pak Ben atau ke Teh Yana? Terserah siapa yang mau. Oh terserah ya, oke. Nanti saya ini simpulkan ya, pertanyaannya ada tiga. Ini mohon dijawab Pak Ben atau Teh Yana. Yang pertama, Pak Heru bertanya tentang mendoakan orang tua yang sudah meninggal, Pak ya? Ya, pahala yang kita lakukan katakanlah membaca Al-Quran, terus taraweh atau kita nggak pahalanya Pahala mendoakan pahala yang orang tua meninggal gitu, Pak. Maksudnya, Pak. Soalnya suaranya agak ini. maksudnya apa-apa yang kita lakukan ketika kita lakukan kalau kita membaca Quran. Iya. Oke. Orang tua kita yang meninggal.
Oke, oke. Saya yang nangkap aja ya, Teh Yana dan Pak Ben, biar ini waktunya ini. Yang pertama adalah yang saya tangkap adalah Pak Hero bertanya tentang apakah pahala puasa ini bisa apa mendoakan kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua tentang bacaan sholat ya di tengah-tengah Kan IC. apa? Yang kedua terkait dengan tilawatil Quran ya di bulan puasa. Silakan Pak Ben atau Tahyana bisa menanggapi atau Ini domainnya Ustazah Yana ini. silakan Tahyana ya Ustaz. Tadi suara Pak Herunya agak mungkin ada yang menangkap ya, tapi saya nggak terlalu mendengar. Mungkin Tahyana tadi ini. Tapi yang saya tangkap adalah bagaimana mendoakan orang tua yang sudah meninggal di bulan puasa ya pahalanya. Silakan Tahyana. Baik. Oh ini ada Pak. Ya ini ada dari chat ya, bentar ya. Bolehkah pahala bacaan Quran diniatkan untuk orang tua? Oh iya gitu. Tahyana, bolehkah pahala bacaan Quran diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal ya gitu ya? Ya silakan. Baik. Ini apa kalau saya baca-baca memang ini masih menjadi khilafiyah ya. Ada yang menyebutkan bahwa ini sampai gitu ya pahalanya kepada yang sudah wafat, tetapi ada yang menyebutkan juga sebetulnya akan lebih ihtiyatan gitu, akan lebih berhati-hati ketika eh, setelah kita melakukan tilawah gitu, amal soleh apapun sebetulnya ya, termasuk tilawah atau misalnya sedekah gitu ya, atau mungkin sholat-sholat kita gitu. Ketika kita sudah melakukan amal soleh, kita bertawasul dengan amal soleh tersebut gitu. Misalnya kita bertawasul dengan bacaan Al-Quran kita bahwa kita berdoa gitu. Setelah itu ya Allah mohon ampuni orang tua gitu. Itu lebih aman gitu ya. Karena kita meninggalkan khilafiyahnya gitu. Jadi kalau doa dari anak solih itu kan sudah pasti ya, artinya sudah jelas hadisnya gitu. Atau tawasul dengan amal solih juga dalam hadis Riyadhus Shalihin juga disampaikan ya, kisah tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian masing-masing bertawasul dengan amal solih yang sudah pernah mereka lakukan gitu ya. Dan itu bisa menjadi asbab terkabulnya doa mereka untuk mereka bisa terbebas dari gua tersebut gitu. Jadi kalau saya mengambilnya biasanya gitu menyampaikan alangkah lebih baik ketika kita sebagai anak solih yang mendoakan orang tua dengan amal solih yang kita lakukan. Artinya bertawasul ya Allah dengan amal solih yang sudah saya lakukan ini, mohon ini seperti itu. Gitu ya. Itu wallahu alam mudah-mudahan terhindar dari Ya. kekeliruan. Yang kedua ini ada masih dari Pak Heru ya, bagaimana cara menjaga niat kita bahwa yang kita baca Al-Quran itu bukan karena ikut-ikutan mungkin ya. Bagaimana cara menjaga niat? Ikut Odoj itu Mas. One Day One Juice. Odoj. Program yang Odoj itu One Day One Juice. Bukan karena ikut Odoj. Baik, Mungkin niatnya ya, betul. Sebetulnya niat ini kan di dalam hati yang bahkan dalam ibadah wajib pun gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan pernah ada salah seorang sahabat yang sedih gitu ya sampai menangis bilang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kok saya susah sekali untuk melakukan sholat secara khusyuk gitu ya." Kemudian Rasulullah saat itu menyampaikan ya memang menjaga niat untuk tetap khusyuk dan tetap karena Allah Subhanahu wa taala itu memang perlu ikhtiar gitu. Tetapi semakin banyak kita berikhtiar, maka insya Allah Allah akan semakin mendekati kita gitu. Jadi semakin kita
menetapkan, dan itu harus ditajdid terus ya, harus Hmm. diperbaharui terus niatnya gitu. Ini berproses gitu, artinya jangan sampai juga kita akhirnya tidak melakukan sesuatu karena khawatirnya niatnya karena ikut-ikutan, atau khawatirnya niatnya justru malah saya nggak enak kalau misalnya saya nggak laporan, jadi akhirnya saya tilawah gitu, akhirnya saya Hmm. laporan gitu. Tapi itu akan lebih baik daripada kita tidak melakukan sesuatu, Ya. karena kalau para ulama menyebutkan al-amalu li ajalin nas riyaun wa tarkul amal li ajalin nas syirkun gitu ya. Kalau kita Hmm. meninggalkan suatu amal karena khawatir pandangan manusia, maka semuanya itu sudah syirik. Kalau kita Hmm. misalnya melakukan perbuatan karena manusia, itu juga sudah riya gitu. Nah, yang Hmm. ikhlas itu adalah tidak dua-duanya gitu, tetapi bukan berarti akhirnya kita tidak melakukan, tetap saja sambil melatih gitu. Dan memang keikhlasan ini adalah hal yang Masya Allah ya gitu. Ini masing-masing dari kita yang Hmm. senantiasa mengupayakan untuk bisa ikhlas melakukan ibadah kita, Insya Allah. Dan yang ketiga ini masih dari Pak Heru, ini saya harus bacakan karena tadi mohon sebagai permohonan maaf Pak Heru tidak terdengar. Apakah bisa meneruskan bacaan Quran yang belum khatam sebelum Ramadan tiba atau harus mulai dari juz awal gitu, Mbak Ustadzah? Apakah harus Bisa dari saja, awal? boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh, tidak Bebas ya? apa-apa. Bebas, Hmm. bebas, mangga. Apa namanya, selama kita memperbanyak bacaan, kalau misalnya kita ingin menghatamkan Al-Quran sekali minimal, ya kalau misalnya kita sedang di juz 20, maka nanti di akhir Ramadan kita usahakan memang sampai di juz 20 lagi gitu, sehingga bisa 30 juznya tertunaikan, sehingga kita juga Ah, bisa terhindar dari eh, golongan atau kaum yang kalau menurut para ulama, kalau hatam lebih dari 1 bulan itu khawatirnya termasuk yang mahjuro gitu ya, yang melalaikan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana bi syahrin atau Iqra'ul Qur'ana bi arba'in. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan atau dalam 40 hari. Atau kalau dalam ulama lain menyebutkan minimal 1 hizb gitu ya. 1 hari 1 hizb atau setengah juz. Itu minimal hmm. yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim. Apalagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberikan kekuatan. Iya. Terima kasih Pak Teh Ustazah. Semoga ini menjawab ya Pak Heru ya. Mohon maaf sekali lagi tadi saya kurang mendengar ketika live langsung. Ada waktu Kemudian nggak? Ada waktu nggak lagi? boleh Mau nanya dengan nih. Ibu dengan Fadila Ibu. dari London. Ya silahkan Ibu Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hilang itunya? Ustazah, tadi ada yang mau saya tanyakan sedikit. Tadi ada saya dengar masalah doa anak yang soleh. Ini banyak pertanyaan ke saya. Doa anak yang soleh itu yang dilahirkan atau setiap anak yang soleh? Karena kalau setiap anak yang kita lahirkan itu anak soleh yang diterima doanya, bagaimana dengan ibu-ibu yang nggak punya anak? Itu pertanyaan ke saya. Sampai sekarang saya belum bisa jawab masalah doa anak yang soleh itu. Apakah yang memang kita lahirkan atau setiap anak yang soleh mendoakan siapa saja? Jadi mohon pencerahannya agar saya juga bisa menyampaikan. Karena banyak ibu-ibu yang sedih. Gimana kami nih Mi, katanya kalau nggak punya anak, nggak ada yang doakan, miskin dong kami kalau udah mati katanya. Demikian saja pertanyaan Ya, saya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan langsung menjawab Bu Teh Ustazah. Baik, waladun salihun yad'ulah itu ya. Wahidun. Iya, Nah, iya, iya. kalau sebetulnya kalau secara bahasa memang walad itu artinya kan yang dilahirkan gitu. Karena orang tua itu walid, walidah gitu ya, ayah, ibu gitu ya. Itu yang yang melahirkan. Jadi yang dilahirkan maulud itu walad gitu, atau Hmm. anak itu mungkin itu secara biologis. Tetapi kemungkinan kita untuk mendapatkan doa itu atau kita mendapatkan pertolongan itu kan bukan hanya dari anak-anak yang dilahirkan secara biologis. Itu ada keutamaannya, karena itu menjadi tanggung jawab dari orang tua untuk bisa ketika memiliki anak menjadikan anaknya anak solih gitu ya. Eh, apa ya? Itu menjadi keistimewaan tersendiri gitu. Tetapi bukan berarti dengan seperti itu akhirnya kita menjadi putus asa dari rahmat dan kasih sayangnya Allah gitu.
kita bisa meminta doa dari siapapun gitu ya. Dan insya Allah kita pun akan mendapatkan eh, apa ya pengkabulan doa gitu ketika betul-betul meminta dan kita tidak tahu dari siapa doa itu terkabulkan gitu. Karena itu meminta doa dari siapa saja gitu. Ya, Insya Allah. Mohon Iya, maaf iya. meskipun memang kalau mohon maaf Mas, meskipun memang kalau dari kalau dari segi kata gitu ya, waladun salihun yad'ulah itu kan itu nakiroh ya, bentuknya umum gitu. Umum ya. Artinya tidak Umum. pakai alif lam ma'rifah yang itu tertentu gitu ya. Jadi ya waladun salihun siapa saja anak yang solih. Kalau misalnya Hmm. kita ingin membesarkan hati kita dengan kita banyak bersedekah gitu ya. Hmm. Mudah-mudahan apalagi kepada anak-anak yang memang kurang mampu, mudah-mudahan dari doa-doa Iya, mereka itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa iya. taala dan menjadi Waladun dalam sesuatu umum yang ya, Mbak ya. iya, karena bentuknya masih nakiroh ya Umum, meskipun waladun secara umum. Anak betul, secara umum. betul meskipun secara Ya, kata gitu ya. ya. Mm-mm. Terima Allah kasih Jadi Ustazah. sami-sami, mohon maaf. Pak Sama-sama. Ben mau menambahkan? Iya, silakan Pak. Tapi ini ada chat ya dari pertanyaan dari kolom chat ini dari Pak Wahyu Jatniko ya. Bagaimana menyikapi perbedaan waktu sholat antar masjid di tempat kita tinggal, terutama dalam bulan Ramadan. Terutama di UK ini setiap masjid beda-beda ya. Bagaimana nih Pak Ben nih, bagaimana nih pengalaman Pak Ben nih menyikapi perbedaan waktu sholat ini ya, waktu sholat di setiap masjid, terutama di UK itu beda-beda Pak Ben. Gimana Pak Ben? Iya, terima kasih Mas Andre, Mas Wahyu. Ya, ya ini memang di UK ini memang ada beberapa mungkin bukan tidak, ya mungkin bukan sampai seperti mazhab gitu ya. Memang punya waktu sholat yang berbeda, khususnya kan ada yang memang mazhab gitu ya, seperti perbedaan sholat asar tuh biasanya mazhab masjid Arab yang kemudian atau masjid memakai mazhab Syafi'i dan masjid teman-teman dari Pakistan yang pakai mazhab yang lain gitu ya. Jadi tapi kalau ini kan yang ditanyakan ini ya untuk waktu sahur dan berbuka gitu. Yang ini dari pengalaman saya sih biasanya kalau yang berbuka ini kan waktu maghrib ya. Ini tidak ada jarang lah gitu perbedaannya mungkin cuma 1 menit karena dan lain hal gitu mengambil amannya gitu ya masjid itu ya. Tapi yang waktu sahur ini memang ada perbedaan ini. Masjid ada beberapa masjid Pakistan itu juga ada beberapa ya di mereka ada yang yang beraliran neobandi gitu ya atau ada aliran yang lain gitu mereka waktu sahurnya memang lebih cepat. Ini spontan saya memang kita diminta untuk kemudian mengikuti masjid yang mengikuti jadwal masjid terdekat gitu. Tapi walaupun terdekat ini tidak harus paling dekat gitu ya. Dalam masih satu kota gitu masih oke lah gitu. Cuman kalau kita kemudian tinggal di Sheffield tapi kemudian mengambil alirannya atau kemudian jadwalnya masih di Leeds misalnya kan gitu. Nggak seperti itu gitu. Asal masih di Sheffield, insya Allah masih oke gitu ya. Jadi kita bisa pilih aja. Jadi jadi yang menurut kita relevan gitu ya, atau kemudian kita cocok gitu ya. Karena kan ya saya ya dari Indonesia ya biasanya kita kan maksudnya ikut Syafi'i gitu ya. Ya kita lebih cocoknya waktu sholat asarnya itu lebih lebih cepat ya biasanya masjid Arab yang pakai jadwal sholat ini. Tapi di kota-kota tertentu itu mereka punya ini semacam imam perkumpulan masjid ya mereka ketika bulan Ramadan itu menentukan ini nanti kita jadwal sholatnya seperti apa atau jadwal sahurnya seperti apa gitu ya. Kalau di kota saya ini at least memang ada beberapa ya yang berbeda gitu. At least ada 2 lah gitu yang mainstreamnya ya tentang sahur ini. Jadi yang satu masjid sebenarnya masjid
itu waktu sahurnya lebih lambat dari kemudian waktu sahur grup yang lain. Menurut saya ini ya kita cukup fleksibilitas untuk bebas memilih gitu ya, asal karena sudah ditetapkan oleh masjid dan kita sudah ada dasarnya, bukan karena kita menentukan sendiri. Gitu ya Pak. Jadi memang untuk ritual ibadah di Islam itu kan memang berdasarkan waktu ya. Dan yang paling banyak jumhur ulama itu memang disesuaikan dengan tempat kita berada. Ya, jadi maghrib disesuaikan yang masjid yang paling terdekat. Ya, termasuk juga penentuan ibadah Ramadhani ya kan setiap negara beda-beda ya. Maka siapa kita ikutnya? Ikut ke ketentuan di tempat kita paling dekat ya, yang berada di tempat tinggal kita. Jadi misalnya bahkan ada yang besok ya, di beberapa negara ada yang besok, maka kalau kita tinggal di negara yang besok puasa, maka besok yang puasanya ya. Itu yang paling pendapat ulama yang paling jumhur ya, yang paling masyhur bisa kita terapkan. Untuk selanjutnya ini di kolom chat selanjutnya ini untuk Ustadzah Yana ya, dikhususkan dari ya ini N ya. Tadi Pak Bu Ustadzah disinggung mengenai sedekah ya. Keutamaan sedekah yang dimaksud tadi kira-kira apakah sedekah dalam bentuk harta saja atau bisa dalam bentuk lain? Baik. Ya, mangga. Baik. Kalau tadi ada beberapa hadis memang yang sifatnya mungkin apa ya, secara materi ya, misalnya dengan perhiasan atau misalnya dengan masakan kita gitu ya. Itu termasuk sedekah, tetapi dalam hadis-hadis yang lain juga disampaikan bahwa sebetulnya bahkan sholat duha yang kita lakukan 2 rakaat setiap hari pun termasuk sedekah gitu ya. Ada hadis dari riwayat Muslim, dari Abu Dzar juga sama. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha gitu ya. Jadi pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir juga sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Tetapi semua itu bisa tercukupi dengan sholat 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang muslim di waktu duha gitu. Jadi ketika misalnya memang kita belum mampu secara ekonomis, secara finansial, kita bisa melakukan sedekah dengan yang lainnya. Tetapi kita tidak mencukupkan dengan akhirnya, ya sudah saya sedekah dengan ini saja gitu ya. Tidak, karena biasanya Rasulullah itu sesuai dengan khitabnya siapa yang Rasulullah ajak bicara gitu ya. Kalau misalnya memang terlihat orang tersebut memang belum mampu gitu, maka Rasulullah memberikan solusi lain, ada kok yang bisa dilakukan gitu ya. Bahkan menyingkirkan duri dari jalan pun sedekah gitu ya. Tetapi untuk yang misalnya lapang gitu secara ekonomi, maka insya Allah dengan sedekah tidak akan pernah rugi gitu. Bahkan disebutkan bahwa nanti di mana? Di pintu surga itu ada tulisan gitu ya. Salah satu pintu surga itu ada salah satu tulisannya, satu sedekah dibalas 10 kali lipat dan pinjaman dibalas 18 kali lipat gitu. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi gitu. Jadi sebetulnya kebaikan apapun yang bisa kita lakukan selama kita niatkan karena Allah, mudah-mudahan itu menjadi sedekah bagi kita semuanya insya Allah. Gitu ya. Semoga menjawab ya tadi yang di kolom chat bahwa sedekah tidak hanya dengan harta saja ya, tapi juga bisa dengan ibadah yang lainnya. Mungkin itu saja. Mohon maaf ini mungkin banyak pertanyaan juga, tapi karena waktu kita juga. Tapi ini terakhir aja nih. Ini dari Umi Afrah London ya. Ini katanya beliau ingin mengundang Ustadzah di acara halal bihalal mungkin ya di setelah Ramadan mungkin mungkin nanti boleh Umi untuk langsung menghubungi Teh Yana ya untuk kedepannya.
Terima kasih, luar biasa sekali ini pertemuan kita di Kibar Talk. Selanjutnya karena waktu ini sudah melebihi batas waktu yang ditentukan, maka ini silakan Mas Ajijon langsung saja. Terakhir Mas Ajijon untuk menyampaikan program dari Kibar ya. Mungkin Mas Ajijon 5 menit 10 menit ya Mas Ajijon ya. Ya, baik. Tapi Teh Hana sama Pak Barat mau closing statement nggak, Mas? Iya, ada Saya Pak Ben, juga apakah ada closing statement atau Teh Yana? Iya, jazakallah. Ya, ya alhamdulillah banyak ini ya, mudah-mudahan banyak yang hadir pada Kibar Talk kali ini. Mudah-mudahan sharing tadi bermanfaat ya bagi kita untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dengan lebih baik dan menjadikan bulan Ramadan kita kali ini lebih baik dari bulan Ramadan sebelumnya dan menjadikan kita manusia-manusia yang la'allakum tattaqun ya. Sukses bulan Ramadan, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam Amin. surga. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ben. Silakan Teh Yana, apakah ada closing statement? Insya Allah mari bersama-sama saja menjaga ruhiyah suhu Ramadan kita. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga sampai 11 bulan berikutnya sehingga kita tidak menjadi pribadi yang hanya Ramadhaniyin, yang hanya melakukan ibadah, banyak memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, tetapi kita melupakan bulan-bulan lainnya sehingga mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang Rabbaniyin, yang senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dilakukan ketika kita bersama-sama. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi mudah-mudahan ketika kita sama-sama berkumpul karena saling menolong untuk senantiasa melakukan ketaatan, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang menjadi bermusuhan nanti di akhirat. Kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullah untuk Pak Ben dan Teh Yana atas paparannya, luar biasa sekali. Semoga paparan hari ini menjadikan wasilah pahala kepada Pak Ben dan Teh Yana. Jazakallah khairan. Selanjutnya ini Mas Ajijon silahkan untuk mempresentasikan program Ramadan Kibar UK di tahun ini. Silakan Mas Ajijon. Ya, baik, makasih banyak Mas Andri. Mungkin ini singkat aja, Mas. Ini mungkin program Ramadan ya untuk Kibar Yuki. Ini nggak cuma, sebenarnya beberapa udah kita sampaikan juga di beberapa grup lokality. Mungkin ya beberapa hal yang kita pengen tekankan saja ya, karena ada beberapa program yang kita sangat berharap sekali bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu semua, Mas Mbak semua. Mungkin kurang lebih Bapak Ibu, Mas Mbak, ini ada beberapa program ya yang akan kita lakukan. Yang pertama itu ada Tadarus Al-Quran. Terus juga ada ini yang sekarang kita lakukan adalah Kibar Talk. Nanti untuk Kibar Talk selanjutnya akan kita laksanakan lagi. Untuk rencana sekarang itu nanti akan kita laksanakan di sekitar minggu ketiga. Jadi nanti kita akan berikan kabar. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan lain yang Bapak Ibu yang mungkin ini kita berharap Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan dan sekaligus juga mungkin bisa berpartisipasi. Ada program Kultum Ramadan, kemudian juga ada Lomba Ramadan dan Ramadan Kids Club. Nah, mungkin ini sedikit tambahan Bapak Ibu untuk Kibar Talk. Ini yang pertama tadi udah kita laksanakan. Untuk Kibar Talk kedua nanti insya Allah temanya terkait dengan Ramadan dan kesejahteraan sosial. Nanti kita akan berkolaborasi dengan beberapa institusi. Nanti mungkin akan kita sampaikan ke Bapak Ibu terkait dengan detail acaranya. Nah, selain itu ada Tadarus Al-Quran. Nah, untuk Tadarus Al-Quran ini sebenarnya Tadarus Al-Quran ini ada program, kita ada program kolaborasi juga dengan Toha ya Bapak Ibu ya, dan juga nanti dengan Karisma mungkin untuk yang online. Nah, untuk Toha ini nanti yang sudah disampaikan terkait dengan program ada ODOS juga ya, program One Day One Juice. Nanti untuk linknya akan saya sampaikan di terakhir, saya lupa masukkan di slide yang ini, nanti saya tampilkan untuk slide programnya untuk Tadarus bareng dengan Toha juga.
Nah, nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini, bisa bergabung dengan grupnya juga. Nanti kita bisa melakukan tadarus secara online juga ya di beberapa kesempatan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada program Kultum Ramadan ya Bapak Ibu ya. Jadi rencananya nanti Kibar UK akan menyampaikan atau memberikan kultum ya kurang lebih sekitar kemarin Mas Andri menyusun sekitar maksimum 10 menit ya Mas ya, mungkin sekitar 6 sampai 10 menit lah maksimum. Nanti akan kita sebarkan di media sosialnya Kibar dan juga diharapkan nanti kolaborasi dengan lokality dan juga institusi dan komunitas yang lainnya. Nah, ini juga kita membuka ya Bapak Ibu ya volunteer nanti akan kami sampaikan ya via Kibar juga gimana cara Bapak Ibu mau berpartisipasi sebagai volunteer untuk apa namanya untuk Kultum Ramadan nanti bisa mengisi ya dan akan kita tayangkan di platformnya Kibar ya dan juga nanti mungkin platform di lokality terkait begitu. Nah, selain Kultum Ramadan ini Bapak Ibu ada program sekarang yang akan kita lakukan terkait dengan Ramadan Kids Club. Ini Ramadan Kids Club ini adalah program yang kita khususkan untuk anak-anak untuk Bapak Ibu yang punya anak di bawah 10 tahun. Nanti kita ada program ya kayak model pesantren kilat yang mungkin sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Yang rencananya insya Allah akan kita laksanakan setiap Sabtu ya, mulai dari minggu depan dari jam 9 sampai dengan jam 10 ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa apa namanya bukan mendaftarkan sih ya, tapi bergabung untuk dengan anak-anaknya ya, terutama untuk anak-anaknya yang di bawah 10 tahun. Nanti akan ada berbagai macam tema yang akan kita lakukan untuk detail programnya nanti juga akan kita sampaikan di apa namanya di Instagram Kibar dan juga beberapa platform yang lain dan juga mungkin nanti di WhatsApp grup ya. Nah, jadi mungkin untuk detailnya kami sangat berharap ya Bapak Ibu bisa bergabung di sini ya. Nanti ada beberapa institusi juga yang akan kita ajak kerjasama insya Allah begitu ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa mengisi waktu juga ya buat anak-anak kita yang ada di UK ya. Itu yang terkait dengan Ramadan Kids Club. Kemudian nanti juga ada lomba Ramadan nih kayak seperti tahun lalu Bapak Ibu ada lomba Ramadan untuk yang umum nanti kita sepakati kemarin di Kibar akan ada lomba reels Instagram ya terkait dengan kehidupan kita di UK selama Ramadan begitu nanti Bapak Ibu bisa membuat reels atau vlog nanti bisa di tag ya Kibar ya nanti akan kita sediakan apa namanya video terfavorit dengan hadiah yang menarik begitu ya. Nanti untuk detailnya juga sama kita sampaikan di Instagramnya Kibar. Nah, selain itu juga ada lomba yang dikhususkan untuk anak-anak. Nah, kita akan melaksanakan lomba hafalan Quran ya dan juga beserta artinya. Nanti juga sama melalui video juga. Nanti kita akan nilai dari video tersebut siapa yang menangnya begitu ya. Insya Allah nanti untuk pengumumannya akan kita lakukan mudah-mudahan di akhir Ramadan gitu. Kalau bisa nanti saat di Kibar Talk kedua begitu. Itu ya Bapak Ibu ya untuk program yang akan kami lakukan ya mudah-mudahan untuk selama Ramadan nanti coba pantau terus ya Bapak Ibu untuk apa namanya di Instagram Kibar dan beberapa platform lain untuk mengikuti dan sekali lagi kami sangat mengencourage Bapak Ibu semua untuk bisa bergabung kita mediakan semarakkan Ramadan tadi ya dengan tema semoga Ramadan kita ini tetap produktif tetap menjaga spiritualitas kita dan tetap bisa memberikan dampak baik untuk diri kita dan juga orang lain mungkin itu Mas Iya, terima kasih. Mas Arijon, terima kasih. Itu program Ramadan ya. Semoga dengan program ini solidaritas Muslim Indonesia yang ada di UK ini semakin kuat ya. Kita meskipun jarak berjauhan, tapi silaturahmi tetap terjalin di bulan, terutama di bulan Ramadan dari program-program yang sudah disusun oleh Kibar. Maka demikianlah selesai seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih kepada pemateri, Pak Ben, Teh Yana atas semua ilmunya, semua wawasan yang telah diberikan kepada kita. Semoga menjadi amal jariah ya kepada pemateri dan semua yang hadir saat ini luar biasa ada 50 orang lebih. Semoga juga menjadi pahala terutama di bulan Ramadan ini tolabul ilmi mencari ilmu di bulan Ramadan. Terima kasih. Akhirul kalam, jazakallahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Ben, Pak Yana, Mas Terima Ejon. kasih Pak Ben, Teh Yana, Ya. Ibu semua. Amin.